Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sama-sama akan belajar tentang pengobatan atau obat-obatan analgetik, ya, obat-obatan analgetik. Kemudian nanti juga saya sedikit akan menjelaskan tentang obat-obatan antiinflamasi dan antimikrobal, ya. Kalau kita belajar tentang obat-obatan analgetik, kita harus memahami dulu yang namanya istilah nyeri. Jadi nyeri itu merupakan perasaan sensoris dan emosional yang tidak enak berkaitan dengan ancaman atau kerusakan jaringan. Jadi memang nyeri ini sifatnya biasanya sangat subjektif, ya, tergantung dari kondisi perseorangan. Jadi skala nyeri itu setiap orang bisa saja dirasakan berbeda-beda sesuai dengan ambang nyeri masing-masing orang. Kalau kita bicara tentang nyeri, itu nanti kita juga mengenal istilah tipe-tipe nyeri, ya. Jadi nyeri itu dibagi menjadi nyeri akut, ya. Kemudian ada nyeri kronis. Selain itu, di nyeri akut itu dibagi lagi menjadi nyeri ringan, sedang, dan berat. Kemudian ada tipe nyeri superficial, ada tipe nyeri yang somatik, kemudian tipe nyeri yang visceral atau nyeri yang lebih dalam. Nah, ini saya review dulu tentang nyeri, ya, sebelum kita membahas tentang pengobatan analgetiknya. Jadi sesuai dengan tipe-tipe nyeri, nyeri akut, ya, itu adalah nyeri yang terjadi mendadak, responnya sangat cepat gitu, ya. Nah, biasanya nyeri akut ini dibagi menjadi 3, ada nyeri ringan, sedang, dan berat. Ini biasanya kalau untuk yang nyeri ringan, ini cukup dengan pengobatan, cukup dengan pengobatan yang non-narkotik, ya. Biasanya yang kita kenal dengan penggunaan paracetamol, aspirin, gitu ya, yang paling tidak sehari 2 hari sudah hilang nyerinya. Sedangkan nyeri sedang ini biasanya nyeri yang lebih dalam, ya. Jadi nyeri yang lebih dalam, nah ini biasanya kita memberikan pengobatan yang kombinasi, bisa dinaikkan jenisnya, gitu ya. Sedangkan kalau untuk yang nyeri berat biasanya kita menggunakan memang jenis pengobatan yang sifatnya adalah narkotik. Kemudian untuk tipe nyeri yang kedua yaitu nyeri kronis. Nyeri kronis ini terjadi apabila nyerinya menetap selama lebih dari 6 bulan dan sudah berkali-kali menjalani pengobatan untuk mengendalikan nyeri. Nah, itu biasanya nyeri kronik, ya. Biasanya memang WHO menyarankan untuk pemberian analgetik pada nyeri hebat atau nyeri kronik ini, ya, biasanya menggunakan yang narkotik kuat. Itu sebabnya untuk menangani nyeri kronik ini tenaga kesehatan, ya, menggunakan yang jenis golongan narkotik kuat dengan pengawasan medis. Kemudian untuk yang nyeri superficial, ini adalah nyeri di daerah permukaan saja, ya. Jadi misalnya di kulit, di selaput mukosa. Jadi untuk nyeri yang di daerah permukaan ini, misalnya di kulit, ya, itu contohnya adalah misalnya habis jatuh, terluka, babras, perih, gitu ya, ada perasaan perih. Nah, itu hanya nyeri superficial. Ini tergolong dalam nyeri akut yang ringan, ya. Jadi nyeri superficialnya adalah nyeri akut yang jenisnya biasanya ringan, makanya biasanya hanya diberikan penghilang rasa nyeri sehari atau 2 hari selesai. Kalau misalnya lukanya lebih dalam lagi, ya, nyerinya bisa sampai masuk ke nyeri sedang. Tapi kalau misalnya nyerinya ini sampai dengan daerah di otot, ya, otot polos dan sampai organ yang lebih dalam. Nah, ini biasanya disebut sebagai nyeri visceral atau nyeri dalam. Kalau yang sudah masuk ke organ, ya, maka pengobatannya biasanya dengan menggunakan obat-obatan narkotika jenisnya. Contoh misalnya nyeri dada, ya, nyeri pada kardiovaskuler, kemudian nyeri mungkin pada daerah paru-paru, ya. Nah, itu kalau sudah masuk ke organ biasanya obat-obatnya adalah obat-obat yang memang menggunakan rasa sakit yang jenis narkotik dan ini harus harus dengan pengawasan medis.
Sedangkan yang nyeri somatik ini biasanya nyeri di sekitar otot rangka, ligamen, dan sendi. Kalau nyeri somatik ini biasanya karena overreaksi ya dari otot atau penggunaan otot yang secara berlebihan, misalnya habis lari tiba-tiba seperti semacam kram gitu ya, atau pada saat main sepak bola kemudian terjadi tabrakan sehingga ligamennya itu terkena benturan gitu ya, sendinya atau jatuh dari tangga gitu ya, sehingga ada dislokasi. Nah, itu biasanya cukup menggunakan yang jenis-jenis non narkotik ya. Oke, itu jenis-jenis nyeri ya. Kemudian memang untuk pengobatan analgesik ini dibagi dua ya, ada yang narkotik dan ada yang jenis non-narkotik. Untuk analgetik non-narkotik ini tidak bersifat adiktif dan kurang kuat dibandingkan yang analgesik narkotik. Makanya analgetik non-narkotik ini disebut juga dengan analgetik perifer. Jadi memang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di sistem saraf tepi ya. Jadi perasaan nyeri di permukaan saja gitu ya. Jadi nyeri ringan sampai dengan nyeri sedang dan biasanya memang bisa dibeli secara bebas. Misalnya paracetamol, aspirin itu bisa dibeli secara bebas, asam mefenamat. Nah, itu bisa dibeli secara bebas. Ya. Untuk obat-obatan yang sifatnya analgesik non-narkotik ini ada yang disebut sebagai salisa dan obat-obat antiinflamasi non-steroid. Ya, non-steroid. Contohnya adalah aspirin. Nah, biasanya ini digunakan untuk menurunkan demam. Jadi demam itu biasanya diikuti dengan perasaan nyeri ya, nyeri kepala, kemudian nyeri otot dan sebagainya. Itu biasanya diberikan aspirin yang memberikan efek antipiretik dan antiinflamasi. Cuma ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa aspirin ini tidak boleh diberikan pada anak yang mengalami demam usia di bawah 12 tahun. Ya, karena ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa penggunaan aspirin, apalagi kalau jumlahnya banyak dan dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama, itu bisa menyebabkan sindrom Reye, ya, yang berhubungan dengan sistem saraf. Tuh, kalau pada anak-anak di bawah 12 tahun. Itu sebabnya anak-anak di bawah 12 tahun biasanya kalau mengalami nyeri yang kita berikan adalah paracetamol atau ibuprofen. Sedangkan aspirin ini biasanya digunakan untuk mereka yang di atas 12 tahun. Jadi aspirin ini berefek antiinflamasi bersama dengan obat-obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID. Ini untuk meredakan nyeri dengan menghambat sintesis prostaglandin. Jadi memang perasaan nyeri itu akibat dari pengeluaran prostaglandin dari sel-sel saraf, sehingga dengan penggunaan obat-obat analgesik yang non-narkotik ini, ya, itu bisa ditekan sintesisnya. Jadi NSAID yang memiliki efek analgesik, nah ini tadi yang saya sebutkan ada ibuprofen, fenoprofen, suprofen ini, atau dari kelompok asam propionat. Oke, jadi untuk obat yang memang dia sifatnya analgesik non-narkotik ini bekerjanya adalah menghambat enzim siklooksigenase atau COX ya, yang membentuk prostaglandin PGE2. Nah, sehingga harapannya prostaglandinnya bisa dihambat. Nah, yang terjadi rasa nyeri, kemudian gejala-gejala inflamasi itu bisa dihambat. Nah, ini ada 3 langkah inflamasi, ada fase akut. Itu kalau fase akut dia vasodilatasi lokal, peningkatan permeabilitas kapiler, reaksi lambat, kemudian ada fase proliferatif. Ini ya, jadi nyeri itu bisa menyebabkan sintesis dari prostaglandin, hiperalgesia nociceptor, mediator kimiawi pregnenolone dan histamin merangsang munculnya nyeri. Nah, itu sebabnya obat-obat analgesik ini digunakan untuk menekan PGE2 atau prostaglandin. Ya.
Nah, ya. Jadi gambarannya kalau misalnya ada trauma, ada luka, ada proses inflamasi di dalam tubuh kita yang terjadi, kemudian itu mengganggu ya, mengganggu fungsi membran. Kemudian akhirnya yang terjadi adalah sekresi dari PGE2 ya, prostaglandin, kemudian bradikinin itu aktif. Nah, dengan penggunaan NSAID yang mirip aspirin ya sebagai obat analgetik non narkotik itu akan dihambat ya. Nah, efek sampingnya apa? Ya, memang efek samping hampir semua efek samping obat-obat analgesik yang pertama adalah mengiritasi lambung. Ya, mengiritasi lambung, kemudian mengganggu fungsi trombosit, kemudian ada hipersensitivitas atau justru alergi ya terhadap reaksi analgesik. Itu sebabnya penggunaan analgesik ini harus betul-betul disesuaikan dengan dosis dan usia. Ya, kalau misalnya anak-anak di bawah 3 tahun itu dosisnya harus berapa? Bahkan di situ ada disclaimer-nya ya, ada eh, efek yang harus diperhatikan ketika diberikan dalam jangka waktu lama itu bisa menyebabkan gangguan ginjal, fungsi ginjal, kemudian tidak diperkenankan khusus untuk aspirin terutama tidak diperkenankan untuk diberikan pada anak di bawah usia 10 tahun, kemudian tidak diperkenankan diberikan kepada anak yang memang mengalami gangguan pembekuan darah gitu ya. Karena salah satu efek merugikannya adalah mengganggu fungsi trombosit. Nah, ditakutkan kalau dia diberikan kepada orang yang punya gangguan pembekuan darah, itu nanti akhirnya bisa terjadi perdarahan. Nah, ada juga acetaminophen. Ini yang biasanya populer ya digunakan pada bayi, anak-anak, dewasa, lanjut usia. Acetaminophen ini merupakan obat analgesik dan antibiotik yang aman dan efektif untuk nyeri, ya, nyeri otot, demam akibat infeksi virus. Efek samping dan reaksinya biasanya kalau dia sekali lagi obat apapun, jenis apapun, itu apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama, itu juga bisa menyebabkan efek tosisitas atau keracunan pada sel-sel hati menimbulkan hepatotoksis. Tetapi kembali lagi biasanya di setiap bungkus obat itu selalu ada peringatan ya bahwa apabila demam lebih dari 2 hari atau 3 hari tidak membaik maka disarankan untuk menghentikan pengobatan dan membawa ke pusat pelayanan kesehatan. Nah, itu sebabnya perlu sekali kita memberikan KIE ya, atau kita memberikan pengetahuan kepada pasien tentang pengobatan analgesik non-narkotik ini, yaitu dengan cara menjaga agar tablet aspirin atau sirup aspirin ini tidak terjangkau oleh anak-anak. Karena terutama acetaminophen ya, ibuprofen, kemudian paracetamol, apalagi yang bentuknya sirup, itu biasanya kalau untuk anak-anak itu ada rasanya ya, jeruk, stroberi, seperti itu. Kemudian warnanya juga warnanya kuning, orange jeruk, kemudian pink stroberi. Nah, dikhawatirkan apabila tidak diletakkan jauh dari jangkauan anak-anak, nanti dipikirnya itu adalah sirup yang biasa diminum gitu. Beritahu klien jika mengkonsumsi obat-obat analgesik bersama tidak diperkenankan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol atau minuman berkafein ya. Ajarkan pada pasien untuk mengkonsumsi obat-obat analgesik ini bersama makanan atau pada waktu makan. Karena tadi seperti yang sudah saya sampaikan ada efek samping yang merugikan yaitu mengiritasi lambung. Jadi bagi mereka-mereka yang memang sudah memiliki masalah dengan asam lambung ya yang tinggi, itu ketika mengkonsumsi obat analgesik diharapkan untuk makan terlebih dahulu. Beritahu orang tua untuk segera menghubungi pusat pengendalian keracunan apabila anak minum obat-obat analgesik dalam dosis besar atau tidak diketahui berapa banyaknya, atau itu tadi setelah 2 hari atau 3 hari nyeri tidak kunjung
berkurang. Beritahu kalian tidak memberikan aspirin untuk gejala-gejala yang disebabkan karena virus pada anak. Nah, selain itu juga ada obat-obat analgesik yang jenisnya narkotik. Kalau yang jenisnya narkotik disebut dengan opioid ya. Nah, ini gaya kerjanya itu meniru mimik opioid endogen dengan cara memperpanjang aktivasi dari reseptor-reseptor yang ada di sistem saraf untuk mengurangi nyeri. Nah, ya, jadi ada di sistem saraf pusat. Jadi nggak cuma persepsi nyeri di perifer, tapi juga yang di sistem saraf pusat. Karena biasanya memang obat-obat yang analgesik narkotik ini diberikan pada mereka-mereka yang rasa nyerinya adalah nyeri berat. Gitu. Ada 4 jenis reseptor opioid ya. Jadi ada mu, ada kappa, ada delta, dan ada sigma. Analgesik yang selektif terhadap endorfin itu mu. Kemudian kalau yang kappa ini selektif terhadap dinorfin spinal. Sedangkan yang delta ini analgesia pada sumsum tulang. Nah ini biasanya kalau dia diberikan pada orang yang akan menjalani operasi besar. Operasi besar kan biasanya kemudian dibius ya. Kemudian untuk mengurangi nyeri pasca operasi ini juga diberikan obat-obat analgesik. Sedangkan yang sigma ini memberikan efek psikotomimetik dan disforia halusinasi. Nah, itu sebabnya karena efeknya yang luar biasa mempengaruhi organ tubuh dan juga sistem saraf ya, makanya penggunaan obat-obatan analgesik narkotik ini tidak bisa membeli secara bebas dan memang harus betul-betul diawasi oleh petugas medis dan hanya diberikan di pusat pelayanan kesehatan, tidak untuk dikonsumsi di rumah. Gitu ya. Nah, jadi di tubuh kita itu terdapat opioid ya, zat opioid narkotik endogen sehingga memang reseptor opioid inilah yang kemudian ditekan atau dihambat oleh obat-obat yang analgesik narkotik supaya rasa nyerinya berkurang. Jadi memang digunakan untuk nyeri hebat, misalnya adalah kanker, luka bakar, fraktur pada tulang ya, apalagi kalau tulangnya sampai dengan betul-betul mengalami dislokasi berat atau mungkin bahkan patah gitu ya. Nah, nyeri pasca bedah, pasca operasi gitu. Kemudian kalau pada sistem pernafasan itu batuk yang sama sekali tidak berkurang karena antitusif yang narkotik. Ya, kemudian medikasi preanestesi sehingga membantu obat anestesi pasien untuk lebih meningkatkan ambang nyeri. Jadi kalau misalnya sebelum operasi itu diberikan obat analgesik dulu, jadi harapannya ketika pasca operasi, misalnya setelah obat biusnya habis, itu pasien masih tidak merasakan nyeri untuk beberapa saat. Cuma, nah ini efek sampingnya karena memang dia ini langsung ke sistem saraf pusat ya, sifatnya seperti sedasi gitu ya. Maka yang terjadi adalah perubahan suasana jiwa, perubahan mood ya. Naik turun jadi tiba-tiba emosi, kemudian tiba-tiba merasa lemah, tidak memiliki tenaga gitu. Kalau di saluran cerna itu bisa menyebabkan konstipasi atau justru malah sebaliknya diare. Kemudian kalau di sistem perkemihan menyebabkan retensi, jadi nggak bisa berkemih gitu ya. Kalau di saluran nafas ini biasanya pernafasannya menjadi lebih cepat, di sirkulasi ini menjadi hipotensi atau bradikardi, nadinya menjadi ini ya melambat, kecil, tekanan darahnya turun biasanya gitu. Karena memang analgesik narkotik ini memberikan efek tenang ya, jadi tenang ke organ-organ tubuh kita itu menjadi tenang semacam istirahat gitu, sehingga semuanya mengalami vasodilatasi gitu. Nah jadi ini untuk jenisnya ada meperidin ya, ini biasanya diberikan untuk meredakan nyeri pasca pembedahan gitu ya. Kemudian agonis antagonis narkotik ini memang pengobatan yang campuran ya. Ini untuk
digunakan biasanya untuk pasca operasi. Ya, pasca operasi, sehingga memang dosisnya betul-betul diatur, kembali lagi tidak boleh sembarangan ya, dan harus memang diawasi oleh tenaga kesehatan gitu. Sehingga kalau misalnya nyerinya sudah selesai, nyerinya sudah tidak dirasakan lagi, maka dihentikan. Jadi memang tidak sembarangan di dalam memberikan analgesik yang jenisnya narkotik. Nah, ini ya, jadi KIE-nya itu memberitahu pasien untuk tidak mengkonsumsi minuman beralkohol atau kafein sebelum mengkonsumsi obat analgesik narkotik. Anjurkan klien untuk mencari pertolongan jika mengalami adiksi. Kemudian beritahu pasien bahwa pengobatan ini memang harus di dalam pengawasan tenaga medis ya. Peringatkan pada pasien untuk tidak terus-menerus mengkonsumsi analgesik narkotik. Jadi memang ada waktu untuk konsultasi. Jika memang obatnya sudah habis, maka disarankan untuk melakukan pemeriksaan kembali. Gitu ya. Memberitahu pasien untuk melaporkan jika mengalami efek samping, misalnya seperti pusing dan sulit bernafas ketika mengkonsumsi obat-obat analgesik. Beritahu pasien untuk tidak mengendarai kendaraan pada saat mengkonsumsi obat-obat analgesik, atau misalnya minta bantuan ketika harus berjalan jauh ya. Beritahu pasien untuk melaporkan jika mengalami konstipasi, tidak bisa buang air besar atau justru tidak bisa buang air kecil. Itu tadi beberapa penjelasan tentang obat analgesik. Selanjutnya kita beralih ke obat-obatan antiinflamasi. Obat-obatan antiinflamasi ini adalah obat-obatan golongan yang memiliki aktivitas untuk menekan atau mengurangi peradangan. Jadi peradangan atau inflamasi disebabkan karena rangsangan dari eksternal ya, entah itu karena luka, infeksi, demam, interaksi antigen antibodi gitu ya. Maka biasanya kondisi seperti ini diberikan obat-obat antiinflamasi golongan steroid dan non-steroid. Ini sebenarnya hampir sama dengan yang analgesik non-narkotik ya. Jadi obat-obatan antiinflamasi yang baik dikonsumsi oleh masyarakat itu golongannya adalah yang non-steroid anti-inflammatory drug atau NSAID. Contohnya adalah ketoprofen yang tadi saya sampaikan ya. Jadi ibuprofen itu tergolong obat analgesik sekaligus antiinflamasi. Jadi dalam satu obat itu memiliki efek anti-analgesik dan antiinflamasi. Sama bekerjanya, jadi dia itu akan menghambat enzim siklooksigenase atau COX, yaitu COX-1 dan COX-2. Ini yang ada di sistem saraf. Nah, karena memang dia menghambat itu, maka NSAID ini bisa menginduksi terjadinya kerusakan pada lambung. Maksudnya kerusakan ini bukan berarti terus lambungnya jadi hancur, tidak. Jadi lambung itu menjadi teriritasi ya, meradang karena obat-obatan NSAID. Makanya disarankan ketika mengkonsumsi obat analgesik maupun obat antiinflamasi, disarankan untuk dikonsumsi bersamaan dengan makanan atau setelah makan. Jadi farmakodinamiknya untuk yang aktivitas antiinflamasi NSAID itu dia menginhibisi atau menghambat biosintesis dari prostaglandin. Tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, sedangkan yang golongan salisilat ini aspirin tadi juga sudah saya jelaskan, jarang memang digunakan sebagai anti radang, digantikan oleh ibuprofen, paracetamol karena memang dianggap relatif lebih aman ya. Kalau untuk aspirin ini memang tidak disarankan untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun. Jadi dia memiliki efek antiinflamasi, efek analgesik, antipiretik, dan antiplatelet. Jadi memang dalam satu obat itu kandungannya banyak. Jual bebas, jadi tidak boleh diberikan dalam dosis tinggi atau digunakan secara terus-menerus karena bisa menimbulkan efek samping.
Jadi antiinflamasi itu memiliki efek inhibitor selektif terhadap FOX2. Tujuan utamanya untuk menghambat FOX2 tanpa mempengaruhi efek FOX1 pada saluran GI. Dapat menurun drastis sehingga apa itu peristaltik ya, gerak peristaltiknya juga menjadi menghambat. Jadi memang dikatakan bahwa tidak ada insight terbaik untuk semua pasien. Jadi memang semua obat-obat antiinflamasi itu harus dikonsumsi betul-betul kondisinya sesuai dengan yang diinginkan untuk keberhasilan pengobatan. Jadi nggak boleh sembarangan juga, sedikit-sedikit pusing minum obat, sedikit-sedikit ngerasa badan nggak enak minum antiinflamasi, antipiretik, anti analgesik gitu. Makanya analgesik itu kan nggak boleh sembarangan juga meskipun dia dijual secara bebas ya, yang golongan non narkotik. Jadi harus tetap sesuai dengan tanda dan gejala yang muncul, kemudian dengan berdasarkan hasil pemeriksaan apakah memang dibutuhkan analgesik, antipiretik atau antiinflamasi. Nah, yang analgetik golongan lainnya paracetamol sama dengan salicylic dapat menghilangkan nyeri ringan sampai sedang. Nah, itu sebabnya paracetamol itu biasanya kalau pada anak-anak diberikan setiap 4 jam sekali apabila biasanya demamnya masih demam akut ya. Mungkin demam hari pertama gitu ya. Demam hari pertama yang sampai 39 biasanya paracetamol bisa diberikan 4 jam sekali untuk keadaan yang memang kondisinya nyerinya adalah nyeri akut. Diserap cepat dan sempurna melalui saluran pencernaan. Ya, indikasinya adalah sebagai analgetik dan antipiretik. Sediaannya ada 500, ada 125. Dan ini kembali lagi harus betul-betul dihitung kesesuaian dosisnya. Ya, efek sampingnya bisa menyebabkan mual, muntah, diare, nyeri pada perut, pusing, dan disorientasi. Ya, karena memang dia juga tergolong analgetik antipiretik, jadi memang mengiritasi atau menyebabkan peradangan pada lambung. Makanya disarankan ketika mengkonsumsi paracetamol juga bersama dengan makanan atau setelah makan. Nah, itu tadi kita belajar tentang obat analgesik dan antiinflamasi. Selanjutnya kita masuk ke obat yang antimikroba. Obat-obatan yang antimikroba ini merupakan jadi mikroba itu yang digunakan untuk agen pembunuh ya, pembunuh, menghentikan atau bahkan menghambat pertumbuhan dari mikroba. Jadi memang obat-obatan antimikroba itu ada berbagai macam tujuan ya, bisa membunuh secara langsung, menghentikan atau hanya sekedar menghambat pertumbuhannya saja. Ya, bakteriostatik sifatnya. Sedangkan yang membunuh itu disebut bakteriosit. Kalau bakteriostatik itu menghambat saja, sedangkan yang membunuh itu bakteriosit. Nah, prinsip dari antimikroba itu apabila dia untuk menyembuhkan infeksi maka disebut sebagai antimikrobial kemoterapi. Sedangkan untuk mencegah terjadinya infeksi itu biasanya disebut dengan obat-obatan antimikroba profilaksis. Jadi ada kondisi di mana memang sudah terjadi infeksi, maka bagaimana dia itu disembuhkan. Tentunya dengan melakukan berbagai macam pemeriksaan ya, terutama pemeriksaan yang memang digunakan untuk mengetahui dia penyebabnya itu mikroba atau bukan. Jadi kalau penyebabnya virus maka tidak perlu, tapi kalau misalnya penyebabnya bakteri, fungi, parasit ya itu sudah jelas dari hasil pemeriksaan kultur misalnya, maka diberikan yang antimikrobial kemoterapi. Tapi kalau tujuan kita itu misalnya habis operasi ya, dikhawatirkan ketika nanti sudah di rumah itu lukanya terkena infeksi, nah maka diberikan yang antimikroba profilaksis. Jadi memang
ada dua tujuan ketika kita akan memberikan obat-obatan yang antimikroba. Apakah memang untuk menyembuhkan infeksi ataukah hanya sekedar untuk mencegah terjadinya infeksi. Nah, antimikroba di sini ini memang biasanya yang diberikan adalah golongan antibiotik, ya. Jadi antibiotik itu merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri yang memiliki khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman. Ya, tetapi toksisitasnya itu relatif kecil pada manusia. Jadi meskipun dia itu bahannya itu dari mikroba, dari fungi atau bakteri, tapi obat yang kita konsumsi tadi itu tidak menunjukkan toksisitas atau keracunan pada tubuh kita. Jadi antimikroba digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu yang spektrum sempit atau spektrum terbatas dan spektrum luas. Kalau yang spektrum terbatas, ini hanya efektif untuk jenis bakteri gram positif atau negatif saja. Jadi antibiotik yang sifatnya spektrum rendah ini atau sempit ini biasanya memang harus jelas ketika hasil pemeriksaan kulturnya itu dikatakan, oh ini jenis gram positif, ini negatif, harus keluar hasil pembacaan seperti itu. Maka cukup kita berikan yang spektrum sempit atau spektrum terbatas. Tetapi ketika dari hasil pemeriksaan kultur ternyata bakterinya ini jenisnya banyak atau bahkan tidak teridentifikasi secara pasti apakah dia itu jenis yang positif atau negatif, maka bisa diberikan antimikroba yang spektrumnya luas. Jadi ini efektif untuk berbagai jenis antimikroba. Tapi sekali lagi penggunaan antibiotik atau antimikroba ini memang harus betul-betul dibuktikan secara pemeriksaan diagnostik bahwa penyakitnya, bahwa infeksinya itu disebabkan karena bakteri, fungi, atau parasit, bukan karena virus. Nah, klasifikasi mekanisme kerja antimikroba atau antibiotik ini, jadi ada 4 ya, menghambat sintesis dinding sel mikroba atau fungsi dari membran selnya, atau menghambat sintesis protein pada mikroba tersebut sehingga mikrobanya itu diharapkan tidak bertransplantasi atau bertranskripsi atau dia tidak memperbanyak diri atau dia menghambat sintesis asam nukleat yang ada di dalam tubuh bakteri tersebut. Jadi antibiotik itu mekanisme kerjanya di 4 hal ini gitu ya. Jadi di 4 hal ini. Nah, apabila antibiotik yang kita berikan itu menghambat metabolisme sel mikroba, ya, jadi kita harus tahu bahwa mikroba itu, bakteri itu membutuhkan asam folat untuk kelangsungan hidup. Bila sintesis folat ini dihambat oleh antibiotik, maka si bakteri tadi itu nggak bisa lagi hidup. Nah, ya, jadi gitu. Kalau yang kedua itu menghambat sintesis dinding selnya. Jadi dinding sel dari mikroba itu atau bakteri itu terdiri dari polipeptida. Nah, polipeptidanya ini dilisiskan atau dihancurkan. Nah, dihancurkan. Maka mikrobanya akan mati. Nah, ini biasanya yang sering dipakai. Yang nomor 2 ini, yang menghambat sintesis dinding mikroba. Jadi hanya merusak dinding mikrobanya atau dinding bakterinya tadi itu, harapannya kemudian mikrobanya akan mati. Ini obat ini golongannya adalah misalnya penisilin. Sedangkan yang ketiga ini yang mengganggu keutuhan dari membran sel. Kemudian juga menghambat sintesis protein atau bisa juga menghambat sintesis asam nukleat. Ya. Ini yang biasanya juga dipakai. Sintesis protein dari sel mikroba tetrasiklin, chloramphenicol ini apabila biasanya diberikan pada pasien-pasien pasca operasi besar, ya, pasca operasi besar. Jadi jangan sampai sel-sel mikroba itu mampu mensintesis protein di dalam luka yang baru saja dibuat pada saat operasi. Nah, antimikroba atau antibiotik ini bisa menyebabkan resistensi. Nah, itu sebabnya kenapa antimikroba ini harus betul-betul di bawah pengawasan pemberiannya, di bawah pengawasan petugas medis, karena
ada kondisi di mana antimikroba ini diberikan secara terus-menerus atau diberikan dalam jangka waktu yang lama, itu menyebabkan resistensi, gitu ya. Nah, apabila terjadi resistensi, apa yang terjadi? Maka inaktivasi dari obat. Jadi kalau kita kasih obat antimikroba atau antibiotik itu sudah nggak mempan lagi. Nah, nggak mempan lagi. Akhirnya tubuh kita itu mudah sekali terinfeksi oleh bakteri. Nah, misalnya yang paling sering ditemukan pada resistensi terhadap antibiotik itu ternyata di dalam tubuh pasien itu ditemukan golongan bakteri Streptococcus aureus ya yang resisten terhadap metisilin. Nah, makanya itu disebut dengan MRSA. Ya, methicillin resistant Staphylococcus aureus. Nah, sehingga si kuman ini meskipun dikasih antibiotik, dia tetap bisa melindungi dinding selnya. Gitu kan. Nah, bagaimana kemudian kalau sudah terjadi resistensi, maka yang terjadi kalau sudah resisten mutasi. Ya, jadi bakterinya itu memperbanyak diri, kemudian jenisnya jadi banyak, kemudian bisa juga mengalami transduksi gitu ya. Jadi DNA-nya itu DNA bakterinya itu akan membawa DNA dari kuman-kuman yang lain. Nah, gitu ya. Jadi kompleks masalahnya, transformasi, konjugasi, itu yang terjadi pada bakterinya. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, ini tadi yang saya katakan. Jadi, penggunaan antimikroba yang terlalu sering, penggunaan antibiotik yang tidak rasional. Jadi, misalnya tidak terbukti bahwa penyebabnya itu bakteri, tapi tetap dikasih antibiotik. Kemudian penggunaan antimikroba baru atau jenis-jenis baru yang berlebihan dalam jangka waktu lama. Nah, itu ya, itu nggak boleh. Apalagi pernah berkembang informasi bahwa ada beberapa hewan ternak yang dikonsumsi oleh manusia, entah itu unggas maupun mamalia ya, entah itu sapi, ayam dan sebagainya. Itu katanya kalau dagingnya pengen empuk, dagingnya pengen tebal, itu diberikan suntikan antibiotik. Nah, itu kan sudah nggak benar ya, sudah nggak boleh. Padahal nanti hewan-hewan itu dikonsumsi oleh manusia. Nah, hal-hal seperti itu yang tidak diperkenankan. Makanya kenapa pemerintah dalam hal ini Kemenkes itu masih sangat memperhatikan sekali untuk pengedaran antibiotik. Nah, makanya kalau kita beli antibiotik di apotek juga biasanya harus disertai dengan resep. Nah, jadi efek sampingnya bisa alergi. Nah, itu sebabnya kalian kan diajari kemarin injeksi intrakutan, itu tujuannya adalah untuk skin test. Nah, salah satu yang di skin testkan itu adalah biasanya antibiotik untuk melihat apakah pasien ini mengalami alergi terhadap antibiotik atau tidak sebelum antibiotik tersebut diberikan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi obat-obatan analgesik, NSAID, dan antimikroba. Ya, semoga apa yang saya sampaikan jelas dan bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.